Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pertama-tama, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberikan kita semua kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan, sehingga saya dapat menyampaikan satu ayat dua ayat dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salam dan salawat kita panjatkan untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat maka akan membantu kita mendapatkan syafaat darinya di yaumul akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 200103050. Mahasiswa semester 5 Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo atau yang biasa disingkat dengan IAIN Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dakwah tentang bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah, setiap harinya ada banyak sekali nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita, mulai dari kita bangun sampai tidur kembali. Bahkan, saking banyaknya nikmat tersebut, kita tak akan mampu menghitungnya satu persatu. Mulai dari nikmatnya hidup sehat, mempunyai rumah, nikmat iman, nikmat akal, dan lain sebagainya. Masya Allah, banyaknya nikmat yang telah diberikan Allah seharusnya membuat kita menjadi hamba yang bersyukur. Karena dengan syukurlah akan Allah tambahkan nikmatnya. Saking banyaknya nikmat tersebut, Allah mengatakan kita tidak akan bisa menghitungnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah akan menambahkan nikmatnya ketika kita hidup dengan rasa syukur kepada Allah. Secara umum, syukur terbagi menjadi 4, yakni syukur lewat ucapan, syukur dengan lidah, syukur lewat hati, dan yang terakhir adalah syukur lewat anggota badan. Syukur lewat ucapan, yang dimaksud dengan syukur lewat ucapan ialah senantiasa memuji Allah dan menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada manusia lain. Kedua, syukur dengan lidah. Adapun cara yang bisa dilakukan ialah dengan terus berzikir dan berusaha memperbanyak zikrullah atau berzikir kepada Allah. Dalam hal ini, Aisyah menyebutkan bahwasanya Rasulullah selalu berzikir setiap kali ada kesempatan semasa hidupnya. Yang ketiga, syukur dengan hati. Yang dimaksud syukur dengan hati dijelaskan di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallahi tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu berasal dari Allah. Maka ketika kamu ditimpa kesengsaraan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Dan yang keempat, syukur dengan anggota badan, yaitu dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bersyukur adalah amalan yang mudah diucapkan, tapi sulit dipraktekkan. Berapa banyak di antara kita yang lisannya sibuk berkata, "Aku bersyukur," padahal dalam hatinya penuh kebencian. Entah itu dikarenakan iri dengan nikmat yang diberikan kepada Allah, kepada orang lain, atau yang lainnya. Nauzubillah, sesulit apapun syukur, kita tetap harus berupaya melakukannya. Hadirin yang dirahmati Allah, sejauh ini sudah sampai mana syukur kita?
Apakah kita bersyukur hanya saat diberikan kesenangan saja? Misal, ketika naik gaji, dapat tunjangan banyak, mendapatkan anak yang diidam-idamkan saja. Jika iya, ketahuilah bahwasanya kita juga harus bersyukur atas ketetapannya. Termasuk hal-hal yang mungkin tidak kita sukai. Mulai sekarang, marilah kita mensyukuri apapun yang telah diberikannya. Sekecil apapun itu, semoga Allah menjadikan kita sebagai salah satu hambanya yang pandai bersyukur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena yang buruk datangnya dari saya, dan yang baiknya itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.